Kampung Pesugihan. Keesokan harinya, tepat di mana aku ingin memecahkan teka-teki itu, aku pun meminta kepada salah satu orang kantor untuk mengantarkanku ke kota sebelah. Pikirku, dengan memecahkan teka-teki ini, aku mampu tenang dan mengetahui sedikit apa yang disembunyikan dari pantai yang disebut-sebut sebagai gerbang dari pantai utara. Tepat jam 14, aku berangkat menuju ke kota sebelah. Kebetulan di sana juga ada nenek dan juga saudara-saudaraku yang berasal dari bapak. Tapi kedatanganku ke kota sebelah tidak untuk bertemu dengan mereka, melainkan memecahkan teka-teki dari pantai tersebut. Perjalanan kali ini menggunakan motor milik salah satu anak kantor. Aku diantar oleh salah satu anak kantor untuk menuju desa W yang berada di kota sebelah. Selama dalam perjalanan, aku ditembak beberapa pertanyaan. Mas, emangnya tujuan Mas mau kemana? Tanya Mas Ajib kepadaku. Ada yang harus aku bereskan, Mas. Emang Mas punya masalah apa? Semalam aku ndak bisa tidur, Mas. Loh kenapa? Masih diganggu ya? Enggak, Mas. Aku terdiam sejenak. Debu-debu jalanan mulai menyerang mataku. Aku lupa menutup kaca helm guna mengantisipasi debu-debu jalanan yang bertebaran dengan bebas. Terus kenapa, Mas? Mas tahu pantai es di kota ini? Loh, tahu banget. Itu kan terkenal di sini, Mas. Kira-kira jauh nggak ya dari sini? Nggak jauh, Mas. Paling 1 jaman. Aku berpikir sejenak. Ini bukan masuk waktu libur. Aku tahu pekerjaanku masih terus berjalan. Kedatanganku ke pantai itu bukanlah keinginanku sendiri. Hati ini terasa berat untuk pergi ke sana. Namun selalu saja bisikan-bisikan itu terus menghantuiku setiap saat. Jadi gimana, Mas? Mau ku antar ke pantai itu atau ke desa W dulu? Desa W dulu, Mas. Motor pun memasuki sebuah jalan desa. Di desa itu, aku masih teringat tentang sebuah mitos yang beredar. Desa itu disebut dengan Desa Sajen. Entah apa yang menyebabkan desa itu disebut dengan Desa Sajen. Namun, ada rumor yang mengatakan jika kita tidak memberikan sebuah sesajen di sebuah pohon khusus, maka kita akan mendapatkan teror yang mengerikan. Rumor ini berkembang di bawah tahun 90-an, bersamaan dengan bermunculannya rumor-rumor lainnya, seperti kuntilanak keliling rumah, pocong ireng, dan juga lampor pesugihan. Entah masih banyak rumor yang pernah bapak aku ceritakan, tapi yang pasti dengan hal semacam ini, aku bisa mengetahui dengan luas terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sana. Sebelum memasuki desa W, kita akan melewati sebuah desa yang bernama Desa M. Desa ini konon disebut-sebut sebagai kampung pesugihan. Di desa ini sendiri tersebar sebuah rumor yang mengatakan jika ada salah seorang warganya yang sengaja melakukan sebuah pesugihan dengan cara mencari tumbal di desa-desa lain. Karena itulah banyak orang yang berhati-hati jika berurusan dengan desa yang satu ini. Mereka juga enggan menerima barang-barang yang belum jelas tujuannya. Kembali lagi dengan desa W, desa yang masih menyimpan misteri dengan jumlah penduduk warganya yang bisa dihitung dengan jari. Ada rumor yang mengatakan tepat di tengah-tengah desa ini dulunya adalah sebuah makam. Karena itulah desa ini dulunya dikenal dengan nama Desa Sajen, yaitu sebuah desa yang dulunya memiliki kisah kelam yang sangat mengerikan. Orang-orang desa ini seringkali meletakkan sesajen di tengah jalan, pepohonan, dan juga tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekacauan
dan kecelakaan ketika ada tamu yang memasuki desanya. Dan pada akhirnya, desa Sajen masih menyimpan banyak rahasia yang sampai sekarang belum ada ujungnya. Aku tidak banyak berkata apa-apa sewaktu berada di desa ini. Aku hanya memperhatikan tiap gerak-gerik warga yang terbilang cukup aneh. Jika mereka mendapati warga asing yang masuk ke tempatnya, tatapannya berubah menjadi sangat sinis. Karenanya, ketika aku mendatangi desa itu, aku tidak banyak tingkah. Aku hanya ingin mampir sebentar untuk mengetahui langkah berikutnya yang harus aku ambil. Tiba di sore harinya, aku berkeinginan untuk kembali ke kantor. Aku ingin menemui Mas Aryo perihal bisikan yang berasal dari pantai es itu sendiri. Masih belum jelas apa yang menjadikan semua ini terus berkelanjutan, hingga menjadikanku harus terus mencari tahu terkait hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, dengan mengetahui hal rumit ini, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan hikmah untuk kedepannya. Akhirnya, tepat di jam 4 sore, aku meminta kepada Mas Ajib untuk mengantarkanku kembali ke kantor. Aku ingin beristirahat dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan pantai es itu sendiri. Selama dalam perjalanan menuju ke kantor, aku membaca pesan WhatsApp yang masuk ke dalam handphoneku. Dan ternyata ada pesan dari Mas Aryo yang menyuruhku untuk segera pulang ke kantor. Heran, mengapa momennya bisa tepat? Apa ini hanya kebetulan atau memang sudah seharusnya berjalan seperti ini? Aku pun meminta kepada Mas Ajib untuk mempercepat dalam menyetir motornya. Tampaknya Mas Aryo juga menyadari akan bisikan yang menyuruhku untuk menuju ke pantai es itu sendiri. Singkat cerita, setibanya aku berada di kantor, Mas Aryo sudah berdiri di depan pintu. Ia kemudian memandangiku dengan pandangan yang penuh dengan kekhawatiran. Mas Aryo? Sini masuk, Mas. Ada yang ingin aku bicarakan. Terkait apa, Mas? Mas Aryo pun menyuruhku untuk masuk. Ia sepertinya menyadari apa yang menjadikan hatiku menjadi ragu dan penuh kekhawatiran. Mas dapat bisikan anehkah semalam tadi? Iya, Mas. Cuman beberapa jam yang lalu juga aku mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan apa, Mas? Ada sesuatu yang menyuruhku untuk mendatangi pantai es di kota P. Jangan, Mas. Jangan ke sana. Kenapa, Mas? Itu jebakan. Aku belum mengerti apa arti jebakan yang baru saja diungkapkan oleh Mas Aryo. Apakah memang jebakan itu sendiri mengarahkan kepada seseorang yang berkeinginan untuk mencelakaiku? Jebakan apa, Mas? Setiap orang yang mendapatkan panggilan ke sana biasanya akan menjadi tumbal. Itu kemungkinan besarnya. Tapi yang aku rasakan dari bisikan yang Mas Panji rasakan juga, itu mengarah kepada tumbal pesugihan. Dek. Aku terkejut mendengar hal itu. Mas Aryo seperti menakut-nakutiku dengan kalimat semacam ancaman dan peringatan keras. Aku juga pernah, Mas. Ucap Mas Aryo. Pernah, Mas? Iya, Mas. Aku pernah mendapatkan bisikan yang sama. Dan ternyata ada seseorang yang ingin menumbalkanku. Dan Mas tahu siapa yang ingin menumbalkanku? Tanya Mas Aryo. Siapa memangnya, Mas? Tetanggaku sendiri. Untungnya Mas Aryo memberitahuku terkait bisikan aneh yang memang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Alhasil keinginanku untuk menuju ke pantai Selamaran pupus sudah rasanya. Tidak perlu lagi untuk mendengarkan bisikan yang mengganggu dan memang terkesan tidak baik untukku. Sore itu,
Mas Aryo meminta kepadaku untuk tidak kemana-mana. Ia tidak mau ada hal-hal aneh yang terjadi kepadaku. Pantai es yang memang sejak dulu dikenal oleh para warga sekitar sebagai pusat dari gerbang pantai utara ini, seringkali memberikan pertanda-pertanda kepada orang-orang tertentu. Sejak saat di mana pantai itu dipercaya sebagai gerbang masuk menuju sebuah istana kerajaan pantai utara, banyak orang-orang yang memiliki niat tidak baik untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pemujaan. Hari itu juga aku kembali diselamatkan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak dijadikan tumbal. Mungkin jika aku berangkat ke pantai itu tanpa sepengetahuan Mas Aryo, jasad dan sukmaku bisa akan menghilang dan dijadikan tumbal oleh seseorang untuk pesugihannya. Alhasil aku pun mendapatkan banyak sekali pelajaran terkait perjalanan yang baru saja aku dapatkan. Yang pasti, aku juga berhasil mengungkapkan mitos dari sebuah kampung yang disebut dengan kampung pesugihan yang berada di salah satu desa yang ada di kota P. Kampung ini sama seperti halnya dengan kampung-kampung lainnya. Namun yang membedakan, tiap blok dari kampung ini memiliki pesugihan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah rumor pesugihan tuyul yang ada di salah satu desa di kota P. Pesugihan ini diambil dari salah satu keluarga yang memiliki cerita kelam yang mengerikan. Sebut saja Pak Surip. Keluarga Pak Surip memang hidup pas-pasan. Ia hanya seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Seringkali dirinya mengeluh karena penghasilannya tidak setara dengan kebutuhannya, apalagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Pak Surip sampai rela untuk meminjam uang kepada orang lain. Namun semuanya berubah semenjak Pak Surip melakukan perjanjian dengan salah satu dukun. Hidupnya semakin kaya raya. Segala kebutuhannya dapat diselesaikan. Ia juga mampu membayar seluruh hutang-hutangnya yang telah lalu. Bahkan semenjak Pak Surip menjadi kaya raya, banyak orang yang berdatangan hanya untuk mendapatkan rahasia dari kekayaannya itu sendiri. Dan rahasia untuk menjadi kaya raya versi Pak Surip adalah dengan memelihara tuyul di rumahnya. Semenjak dirinya memelihara tuyul, ditambah lagi segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Surip tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak Surip memiliki seorang istri bernama Ibu Nita. Pak Surip ingin menjadikan Ibu Nita sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Menurut Ikin, Pak Surip tidak memberitahu kepada istrinya kalau dia melakukan pesugihan itu terhadap istrinya. Berawal dari Ibu Nita yang tiap malam mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Ibu Nita kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun, keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Ibu Nita. Pak Surip mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu, muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Ibu Nita. Pak Surip merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita,
Semenjak Pak Surip melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak Surip sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Surip akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Surip berkeliling ke tiap rumah-rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah didapati Pak Surip main ke rumahnya. Awalnya, Pak Dirham mengira Pak Surip hanya sekedar main. Namun ternyata, anak dari Pak Dirham yang bernama Bagus ini tiba-tiba melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Surip. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari, dengan sekejap, seluruh harta benda istrinya, yaitu Bu Tuti, menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya, para warga menelusuri keluarga Pak Surip. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Surip yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Surip. Mereka menuntut kepada Pak Surip bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Ibu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Surip memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan, ucap Pak Surip. Kenapa emangnya Pak? Tanya Ibu Nita. Udah, pakai aja, pinta Pak Surip. Akhirnya Ibu Nita pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Ibu Nita menggunakan mantel besar itu, seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Ibu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Surip. bakar rumahnya, bakar. Teriak warga. Kampung ini harus bersih dari pesugihan, Jelas warga lainnya. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Surip dan Ibu Nita pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini? Tanya Pak Surip. Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan? Tanya warga. Apa buktinya? Tanya Pak Surip. Dibawalah Bagus, anak Pak Dirham, untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. Nak, coba kau cari. Ada nggak tuyulnya? Pinta Pak Dirham. Akhirnya Bagus pun dipersilahkan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika ia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. Ada nggak tuyulnya? Tanya Pak Dirham. Gak ada Pak. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut. Gak ada bukti kan? Tanya Pak Surip. Ibu Nita menarik baju Pak Surip dan mengatakan hal yang mengejutkan. Pak, payudaraku sakit. Jelas Ibu Nita. Tahan sedikit, tunggu warga bubar. Pinta Pak Surip.
Ternyata Pak Surip menyuruh Bu Nita menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi, tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit puting payudara dari Ibu Nita. Dan untungnya bersamaan dengan itu, para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Surip berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu, istrinya menjadi sakit-sakit tak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lambat laun, Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Ia pun bingung karena si tuyul ini selalu mengeluh, meminta kebiasaan buruknya, yaitu menyusui kepada istrinya. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Ia bahkan sempat memukul si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan dari Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak itu terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya. Namun imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari hasil pesugihan ludes terbakar. Pak Surip kembali jatuh miskin. Anehnya, tuyul yang diputuskan kontraknya oleh Pak Surip menangis di ujung desa. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul milik Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab karena tidak boleh menyusui Ibu Nita lagi. Narasumber Dul, Spait 2022. Kisah itu adalah yang aku dapatkan sewaktu kegagalanku menuju ke pantai es. Sebenarnya ada banyak cerita lagi yang akan aku tuliskan. Namun entah mengapa, selama aku menulis tulisan itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan keadaan kamar. Kamar rasanya menjadi panas. Beberapa kali juga terdengar desisan ular. Mungkin aku sendiri telah banyak mengungkap misteri dari pantai utara beserta dengan mitos-mitos yang ada di dalamnya. Dan pada hari itu juga, di 3 bulan pertama aku bekerja dan menempati rumah yang disebut dengan Griau Sewu Demit, aku mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Karena itulah, dengan berhasilnya aku mengungkap misteri-misteri di pantai utara, semoga akan menjadi hal yang bermanfaat bagi semua orang pembaca. Dan part 8 sudah selesai. Nantikan bagian terakhir dari cerita Griau Sewu Demit. Oh ya, keterangan. Part terakhir akan menceritakan tentang perjalanan menuju ke Yogyakarta, beserta bentrokan hebat antara penghuni pantai selatan dan pantai utara. Oh ya, part terakhir sudah update di Karya Karsaya teman-teman. Di sana juga ada beberapa dokumentasi untuk membenarkan keberadaan Griau Sewu Demit seperti bentuk rumah dan sekitaran rumah tersebut. Dan bagian ini selesai. Nantikan part terakhir di Tiang CH. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.